Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa rahmah Ramadan ilmiah ilahiyah penuh berkah, horhati Forum Alumni HMIWati Majelis Daerah Kota Malang, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi hikmah tentang siapakah orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi terkait dengan urusan waktu. Mengapa waktu menjadi kunci asal muasal kerugian manusia? Dalam ilmu fisika dikenal salah satu sunatullah yang disebut hukum termodinamika kedua. Hasil pengalaman, pengamatan, dan perenungan manusia disimpulkan dalam hukum tersebut yang menyatakan bahwa arah seluruh perubahan spontan di alam ini hanyalah menuju ke satu arah, yaitu naiknya ketidakteraturan atau disebut entropi. Proses ini berjalan lurus ke depan dan tidak dapat kembali. Salah seorang filosof kimia menginterpretasikan bahwa entropi itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah waktu. Satu-satunya besaran di alam yang bergerak pada satu arah, yaitu menuju ke akhir waktu. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan haram itu adalah berturut-turut bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, serta Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang Allah melarang untuk berbuat kerusakan dan peperangan. Disunnahkan pada bulan-bulan tersebut untuk berpuasa pada beberapa hari di bulan-bulan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah pada bulan-bulan haram. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bulan yang lain adalah bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Merupakan bulan-bulan di mana secara tradisional merupakan waktu untuk melakukan perniagaan, perjalanan,
dan peperangan. Kemudian bulan Sya'ban, yang juga merupakan bulan antara Rajab dan Ramadan, merupakan bulan mencari nafkah bagi masyarakat Arab. Karena itu, sering menjadi bulan yang terlupakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa pada bulan ini sebagai persiapan menjelang hadirnya bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal, yang merupakan bulan kebahagiaan, bulan hari raya, bulan kemenangan, setelah melawan hawa nafsu selama sebulan penuh berpuasa. Itulah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan tarbiyatun nafs, bulan pembersihan diri, bulan yang penuh ampunan. Allah telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa 1 bulan penuh pada bulan tersebut, untuk mentarbiah diri, bulan untuk memerangi hawa nafsu sendiri, perang terbesar yang dilakukan oleh manusia. Karena nafsu adalah sarana yang dapat ditunggangi oleh iblis dan syaitan, yang dapat menyebabkan manusia terjatuh dari kemuliaannya sebagai hamba Allah. Jadi, pada dasarnya, puasa adalah peperangan antara iman tauhid melawan keingkaran atas tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syahru Ramadana alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah wajibkan kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan, ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Betapa mulia bulan Ramadan. Seperti permata mutu manikam, tak ada tandingannya di antara bulan-bulan selainnya. Ada orang-orang yang mulia, ada tempat-tempat yang mulia, ada pula waktu-waktu yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu.
pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satu pun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu surga dibuka, tidak satu pun pintu yang tertutup. Serta seorang penyeru menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa rahmah yang berbahagia, Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari neraka setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Betapa besar karunia yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ini yang tidak akan kita temui pada bulan-bulan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai seorang hamba untuk terlindung dari api neraka. Dan puasa itu untukku, maka aku sendirilah yang akan membalasnya. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan puasa itu adalah perisai. Maka, apabila suatu hari salah seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah ia berkata keji dan kotor, serta bertengkar dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia katakan, aku sedang berpuasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Dan untuk orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka, pasti ia bahagia. Dan apabila berjumpa dengan Rabb-Nya, ia pun akan bahagia disebabkan oleh puasanya. Pemirsa rahmah rahimakumullah, puasa dapat mengantarkan kita pada pertemuan dengan Rabb kita. Balasan yang hanya Allah sendiri yang akan memberikan. Sehingga sampailah kepada pertemuan dengannya, yang merupakan kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi dari seorang hamba, melebihi kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan di dalam surga. Jadi, siapakah sesungguhnya orang-orang yang paling merugi selama bulan Ramadan?
Mereka adalah orang-orang yang menyiapkan waktu hadirnya bulan Ramadan yang mulia, yang belum tentu kita masih berkesempatan bertemu dengannya di masa yang akan datang, yang tidak meluruskan niat ikhlas berpuasa hanya karena Allah, yang tidak memaksimalkan amal soleh, yang terlena dari qiyamul lail, dan yang tidak menjaga puasanya dari godaan hawa nafsu. Demikian sedikit hikmah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan Allah kekuatan iman, keikhlasan, dan terjaga dari nafsu-nafsu yang menihilkan pahala puasa kita. Dan semoga kita disampaikan oleh Allah kepada derajat takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa aqulu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.